Saya geser dulu ke topik lainnya ya, karena durasinya terbatas. Ini soal bagaimana kita menakar kemungkinan MK itu menolak atau mengabulkan gugatan dari pemohon terkait sengketa Pilpres ini. Ke Bang Henry dulu. Bang Henry, dalam draft kesimpulan sudah dipaparkan oleh tim hukum 03 bahwa ada 5 pelanggaran yang dilakukan selama Pilpres 2024. Tapi apakah dari 03 itu yakin dengan 5 pelanggaran yang disebutkan itu sudah dipaparkan bukti-buktinya sehingga kemungkinan untuk MK mengabulkan gugatan dari pemohon ini besar? Oke. Kalau bicara dari segi hukum, ya tentunya kalau dikaitkan dengan apa yang sudah kami uraikan dalam pembuktian, apa yang sudah kita dengar bersama di dalam persidangan, di muka persidangan, baik keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon, oleh termohon, oleh pihak terkait, kemudian pemberi keterangan seperti Menko, 2 orang Menko, 2 menteri, kemudian dari saksi-saksi faktual, ya. Secara hukum kami sudah bisa membuktikan seperti apa antara lain yang telah disampaikan oleh Deputi Hukum. Adanya pelanggaran etika, ya, proses Pilpres dalam proses, adanya tindakan nepotisme, dimulai dari penyiapan Gibran untuk maju sebagai calon, memastikan pihak pasangan agar pihak terkait yang memenangkan itu menang dalam satu putaran, ya. Kemudian adanya bukti, arti apa yang saya katakan ini berdasarkan fakta-fakta persidangan, ya, yang sudah terbukti adanya abuse of power, kemudian mulai dari pengerahan dilakukan oleh kepala daerah, kepala aparatur negara, kementerian, TNI, Polri dan sebagainya, menggunakan kepala desa dan sebagainya. Pengesahan, kemudian telah terjadi perpecahan yang timbul di tengah masyarakat sebagai akibat dari nepotisme dan abuse of power yang dilakukan oleh Jokowi. Kemudian adanya kekurangan surat suara di 27 provinsi. Kemudian juga adanya penggunaan suara yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan hak pilih di 34 provinsi misalnya. Kemudian adanya Presiden Jokowi yang membagi-bagikan bansos selama sebanyak sekian kali itu, sebagaimana kami uraikan, dan semua sudah terbukti. Atas semua temuan itu, Bang Henry, mohon maaf saya potong ya, atas semua temuan itu apakah dari pihak Anda yakin MK itu tidak hanya memiliki kewenangan terbatas pada hasil penghitungan suara saja, tapi MK kali ini akan menilai proses pemilu secara keseluruhan? Kami mempunyai dasar hukum, ya, bahwa MK juga mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, memeriksa secara progresif, ya. Artinya tidak hanya berdasarkan, karena yang putusan-putusan MK yang lama juga sudah pernah ada putusan yang sesudahnya, ya, yang mengizinkan atau memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk memeriksa dengan cara seperti yang kami uraikan di dalam permohonan kami dan sudah kami buktikan di dalam kesimpulan kami, ya. Oleh karenanya kalau tadi ditanyakan tentang apakah saya yakin, tentunya keyakinan saya didasari oleh satu dasar hukum yang kuat, ya, seperti saya uraikan tadi. Semua yang saya sampaikan tadi adalah berdasarkan fakta-fakta yang sudah kami buktikan di persidangan. Oleh karenanya saya hakul yakin dengan bismillah, ya, dengan permohonan kepada Allah untuk membukakan pintu hati serta keberanian hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.